Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Baru 2 orang. Salam. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Amin, amin, amin. Saya senang ada di sini. Terima kasih untuk doa-doa dan support yang diberikan kepada kami. Saya tahu saya tidak bisa berdiri di sini kalau tanpa doa Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita semua lemah, kita perlu saling mendoakan. Yang percaya bilang amin. Amin. Tadi malam anak saya sakit, panas tinggi sampai pagi. Jadi saya berdiri dengan istri sampai pagi. Makanya agak terlambat Pak Turkis. Terima kasih Pak Buntara untuk pengertiannya. Istri saya bisa skip minggu ini untuk tidak melayani. Karena anak kami panas tinggi sampai pagi. Tapi saya bilang Tuhan, itu yang saya bilang. Saya bilang Tuhan, saya tidak mau bawa ketakutan ini di hadirat-Mu. Sebab Engkau Allah yang sanggup. Amin. Amin. Apa yang manusia tidak bisa buat, Allah sanggup buat. Oke, kita masuk ke kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang keempat. Kita selesai pasal yang ketiga 2 minggu lalu. Nah, sekarang kita masuk pasal yang keempat. Efesus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya mohon maaf, saya siapkan PowerPoint-nya, tapi 1 dan 3 hal saya tidak bisa bawa pagi ini. Saya senang kita kembali membaca Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Efesus pasal 4, 1 sampai 16. Sudah dapat? Halo? Halo, bertiga orang. Oke, kalau saudara dapat Efesus pasal 4, 1 sampai 16. Cukup panjang, tapi mari kita baca bersama-sama dan kita diberkati oleh firman Tuhan. Efesus 4, 1 sampai 16. Saya baca ayat yang ganjil. Ayat yang pertama, Bapak Ibu dengan tertib teratur baca ayat yang kedua. Sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada suatu pengharapan yang berharga dalam panggilan. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya katakan, tatkala dengan tempat tinggi yang membawa kawan-kawanan, yang memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia telah turun, ia telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia Kristus yang adalah kepala. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Amin. Silakan duduk. Terima kasih. Bapak Ibu pasti tahu bahwa kita sedang belajar kitab Efesus dan kita sudah selesai pasal 1 sampai pasal yang ketiga. Pasal 1 sampai pasal yang ketiga berbicara tentang apa yang saya selalu sebut doktrin. Apa yang saya sebut landasan Alkitabiah, doktrin. Pasal 4 sampai pasal 6 Paulus bicara tentang praktek. Jadi pasal 1 sampai pasal 3 kita sudah bicara posisi saudara dan saya di dalam Kristus, itu pasal 1.
Kita dipilih, kita ditebus, kita ditentukan, kita diberkati dengan seluruh berkat surgawi. Pasal 1 berkata, kita dimateraikan dengan Roh Kudus. Sampai pada waktunya Yesus datang, dia kenal kita karena ada materai Roh Kudus dalam hidup kita. Amin. Pasal 1 berkata, dia tidak hanya memilih, menentukan, memberkati, memateraikan, tapi dia memberi kuasa kebangkitan kepada kita. Amin. Pasal 2. Dan kuasa kebangkitan itu bekerja dengan luar biasa. Pasal 2 berkata bahwa dia mempersatukan. Bapak Ibu masih ingat ya? Dia mempersatukan Yahudi dan non-Yahudi. Dia mempersatukan orang yang dipilih Tuhan, itu orang Yahudi, dan orang Gentile, orang-orang di luar Yahudi yang datang dan bergabung dalam satu keluarga Allah. Dia sudah bicara semua itu. Pasal 3 ayat 20-21, 2 minggu lalu kita bicara. Paulus bilang pada akhirnya bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih besar. Sebab orang Efesus pasti tanya, masa mungkin dia pilih, dia berkati, dia beri kuasa, dia menentukan, dia memateraikan kita, mana mungkin itu bisa? Lalu Paulus bilang begini, dia bahkan bisa melakukan jauh lebih besar dari yang kau pikir. Amin. Wow, itu dahsyat. Sebab Paulus tutup bagian doktrin dengan pernyataan ini. Dia mampu, dengan kata lain dia hidup. Dia mampu, dengan kata lain dia aktif. Dia mampu, dengan kata lain dia tidak hanya hidup aktif dan ada, tetapi dia bisa melakukan jauh lebih besar dari yang engkau doakan dan pikirkan. Nah, kenapa Paulus, saya ulang sedikit bagi yang tidak ada minggu lalu, 2 minggu lalu. Paulus bilang begini, kenapa ada 2 hal? Paulus bilang dia mampu melakukan jauh lebih besar dari yang engkau doakan dan engkau pikirkan. Begini, ada hal-hal yang bisa kita pikirkan tapi nggak berani didoakan. Benar nggak? Wah, saya pikir, wah bagus ya kalau saya bisa begini, saya bisa begitu. Tapi untuk minta nggak berani. Benar nggak? Apa ruginya minta? Ya nggak jadi, tapi setidaknya mau minta. Amin. Nah, Paulus bilang begini, sebelum engkau minta, Tuhan sudah tahu. Dan dia mampu melakukan jauh lebih besar dari yang kau pikir dan engkau minta. Dengan kata lain, Allah membaca pikiran Anda dan saya. Mazmur berkata, dia menanamkan keinginan di hati manusia dan dia yang memenuhkan keinginan itu. Wow, saya suka itu. Dengan kata lain, ada keinginan, ada sesuatu yang kita mau minta. Aduh, jangan-jangan nggak rohani ini. Mengerti ya? Jangankan seperti tadi saya bilang, jangankan percaya Tuhan, percaya motivasi kita aja nggak percaya. Motivasi saya benar nggak? Tapi ingat Yohanes 15 bilang begini, kalau engkau di dalam dia dan dia di dalam engkau, seperti carang di dalam tersambung kepada pokok anggur, maka minta apa saja dan dia akan beri. Dengan kata lain begini, yang perlu kita urus adalah tinggal di dalam Tuhan. Yang percaya bilang amin. 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 Yang perlu saudara dan saya buat adalah tetap terikat kepada pokok anggur, jangan lepas. Sebab waktu engkau terikat dengan pokok anggur, keinginanmu adalah keinginan Kristus. Apa yang engkau minta itu ditanamkan oleh Kristus di dalam engkau. Dan oleh karena itu Yohanes bilang, kalau engkau tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau tinggal di dalam firman-Ku, engkau melakukan kehendakku, maka ini Yesus yang bilang, bukan Paulus, bukan salah satu penulis. Yesus bilang, minta apa saja. Kenapa? Sebab waktu kita di dalam Kristus, permintaan kita align with what God wants us to ask. Yang percaya bilang amin. Amin. Menarik, Yesus bilang begini, sebab pada akhirnya waktu doamu dijawab, Bapa dipermuliakan. Wah, saya suka itu. So, kalau kita minta dari keinginan daging, waktu itu terjadi, belum tentu Bapa dipermuliakan. Siapa dulu kau beta, orang Kubang bilang. Siapa dulu kau sayang, orang Batam. Tapi Yesus bilang begini, engkau di dalam aku di dalam engkau, minta apa saja
dan engkau pasti diberkati. Nah, Paulus bilang, dia sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kau minta dan engkau doakan. Seperti yang ternyata dari kuasa yang sudah bekerja. Paulus bilang begini, bukan kuasa itu bukan belum bekerja, sudah bekerja. Kuasa itu sudah membangkitkan Kristus. Kuasa itu sedang ada di dalam engkau. Dan bagi dialah segala kemuliaan. Sekarang masuk ke pasal 4 ayat 1. Pasal 4 ayat 1. Ayat 1 Paulus bilang begini, sebab apa? Sebab apa? Sebab itu. Sebab itu apa? Paulus mulai beralih ke bagian praktek sekarang. Dia omong tentang doktrin, beliau bicara tentang landasan Alkitabiah yang benar dalam mengiring Tuhan, dalam melihat siapa kita di dalam Kristus. Ingat tema kitab Efesus, siapa saya di dalam Kristus dan bagaimana saya harus hidup. Itu tema kitab Efesus. Jadi setelah dia bicara tentang doktrin siapa saya di dalam Kristus, 4 ayat 1 Paulus bilang begini, sebab itu, sebab apa? Sebab posisi saya di dalam Kristus, sebab kuasa yang ada di dalam saya, kuasa Kristus yang ada dalam saya, sebab kuasa itu mampu melakukan jauh lebih besar dari yang saya minta dan saya doakan. Sebab posisi saya sebagai orang yang sudah dipanggil, dari masa lalu saya menjadi orang yang hidup di dalam Tuhan. Pasal 4 ayat 1 Paulus masuk kepada praktek dan dia bilang begini, sebab itu. Sebab itu apa? Pak Torkis bisa baca? Sebab itu aku apa? Aku menasihatkan kamu, aku orang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Sorry Pak, nanti. Jadi Paulus bilang begini, sebab itu aku menasihatkan. Sekarang ada dasar untuk menasihatkan. Kenapa? Kau tahu posisimu. Kau orang yang dipilih. Kau orang yang sudah ditentukan. Kau orang yang diberkati. Kau menerima Roh Kudus, ada kuasa di dalam engkau. Allah bahkan sanggup melakukan jauh lebih besar dari yang kau minta dan kau doakan. Lihat siapa kamu di dalam Tuhan. Kamu bukan kamu yang dulu lagi. Yang percaya bilang amin. Amin. Lalu Paulus bilang, sebab itu aku menasihatkan. Paulus bilang, kenapa? Ternyata orang Efesus tidak hidup sesuai posisi mereka di dalam Tuhan. Mereka tahu posisinya di dalam Tuhan, punya kuasa tapi tidak hidup sesuai itu. Lalu Paulus bilang, aku menasihatkan kamu supaya hidupmu berpadanan sesuai dengan apa saya baca. Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil. Ingat itu, telah dipanggil, sudah terjadi. Engkau sudah dipanggil dari masa lalu, engkau sudah dipanggil dari dunia, engkau sudah dipanggil dari dosa, engkau sudah dipanggil dari gelap ke terang, engkau sudah dipanggil, hiduplah berpadanan dengan panggilan itu. Kata berpadanan itu, kalau bahasa aslinya, kalau kita pakai bahasa kita sekarang, kata berpadanan itu seperti apa orang timbangan. Tahu timbangannya? Dulu waktu saya masih kecil biasa bantuin mama saya pergi beli gula di pasar, di kios, orang tukang yang kios. Di sini tidak ada kios, di sini ada supermarket. Tapi di sana kita pergi, tante beli gula berapa 1 kilo, baru ditimbang. Masih ingat ya? Lalu ada itu anak dacing ya, apa itu namanya? Dacing ya? Dacing. Dasi atau dacing? Anak dacing 1 kilo, lalu gulanya ditaruh, ya kan? Lalu kalau kurang, kalau tidak ditambah. Paulus bilang begini, hendaklah hidupmu berpadanan, artinya timbangannya lurus, gitu loh. Kenapa? Sebab ada orang yang sudah jadi orang Kristen, tahu posisinya di dalam Tuhan, tapi yang berat masih dunianya. Ini dia, Paulus bilang. Kamu sudah di dalam Tuhan, kamu sudah dipanggil, kamu sudah dipilih, tapi mulutmu masih di sana, hatimu masih di sana, matamu masih di sana, perbuatanmu masih di sana. Paulus bilang tidak. Sekarang kasih dia lurus, kasih dia berpadanan sesuai dengan panggilanmu. Kalau engkau bilang engkau orang Kristen, engkau bilang engkau anak Tuhan, engkau sudah dipanggil, harus berpadanan. Amin. Amin.
Ada dua hal dari pasal 4 ayat 1 sampai 16 yang Paulus sedang sampaikan. Dua hal besar yang akan kita bicarakan, yaitu apa yang disebut unity dan apa yang disebut maturity, atau apa yang disebut persatuan gereja dan kedewasaan gereja. Kenapa ini penting? Sebab saya mau kasih tahu saudara, ada dua hal ini yang paling diincar oleh musuh kita. Yang percaya bilang amin. Dua hal ini, dia tidak peduli engkau mau api-api di gereja, ada pengajaran yang luar biasa, engkau boleh luar biasa, tapi kalau unity-nya hancur, tetap hancur. Kalau maturity-nya tidak mature, tetap hancur. Di akhir firman kita hari nanti kita belajar bahwa tidak ada there is no unity without maturity. Tidak ada unity tanpa kedewasaan. Tidak akan ada kesatuan tanpa kedewasaan. Saya ulang. Sebaliknya tidak ada kedewasaan tanpa kesatuan. Dengan kata lain solo. Tidak ada single fighter di dalam kerajaan surga. Tidak ada single. Wah, nyanyi sendiri ya Pak, main keyboard saya sendiri. Wah. Tidak ada. Di dalam kerajaan surga itu adanya choir. Amin. Ada suara 1, suara 2, suara berapa lagi Pak? Suara 3, suara 4. Ada teman saya baru rekaman di The Beatles di London. Suara 3, suara 4. Ada suara 4 ya? Ada ya? Ada ya pas ya? Iya. Yang bikin saya kaget begitu Pak Turkis. Bapak Ibu Saudara, Paulus sedang bilang bahwa di dalam Tuhan, apa yang kau perlu buat? Berpadanan. Bagaimana supaya berpadanan? Ayat 2. Hendaklah kamu selalu apa? Rendah hati. Wah, yang pertama. Dengan kata lain, sudah di dalam Tuhan tapi belum rendah hati, masih berat sombongnya. Dengan kata lain begitu ya. Sombongnya masih lebih berat di sini. Kalau bilang karena engkau sudah tahu posisimu, angkat itu sedikit sombong, rendah hatilah supaya dia lurus. Supaya kalau kau bilang saya orang Kristen, orang lihat benar dia Kristen. Benar nggak? Oh, saya gereja di GBI itu benar dia di sana, jemaatnya sana benar. Mengerti? Oh, dia melayani Tuhan, benar dia melayani Tuhan, karena ternyata dia berpadanan. Posisinya, statusnya sebagai orang Kristen dengan tindakannya berpadanan. Yang pertama yang Paulus bilang adalah rendah hati. Kenapa? Sebab ini dasar untuk unity. Yang percaya bilang amin. Kesatuan tidak akan terjadi kalau kita datang di dalam kumpulan community dan kita boleh angkat dada. Orang rumah bilang, sapa lu, sapa beta. Sapa ale, sapa beta. Ale makan seng, beta seng makan. Mengerti maksudnya? Paulus bilang yang pertama, rendah hatinya dipadamkan, kesombongannya dipangkas, supaya engkau berpadanan dengan hidupmu. Supaya hidupmu berpadanan dengan panggilan. Yang pertama apa? Rendah hati. Yang kedua apa? Halo? Lemah lembut. Saya suka ini. Gambaran yang saya mau pakai tentang lemah lembut adalah air. Bapak Ibu Saudara, air itu soft, lembut, tetapi hati-hati dengan kekuatannya. Betul? Betul? Dia bisa menghancurkan, dia bisa merubuhkan. Kalau dia datang, dia bisa merubuhkan apa? Nah, waktu saya masih sekolah dulu di Kampoeng, saya kalau mau ke sekolah saya harus menyeberang kali. Dan kalau musim hujan banjir, saya bisa lihat dari hulu, dari atas itu banyak kayu-kayu, apa saja air itu bisa bawa. Dia lembut, tapi dia punya prinsip. Amin. Dia bisa dibelokkan kemana saja. Air itu sifatnya dia turun ke bagian yang lebih rendah. Kenapa? Kalau kita buka selokan dia ikut aja. Tapi hati-hati. Kalau tidak baik selokannya, dia terlalu kencang bisa jebol itu jalan air. Mengerti maksudnya? Paulus bilang begini, hendaklah engkau lemah lembut. Ingat, kita ini community. Halo. Kita ini keluarga Allah, Paulus bilang. Waktu kita bicara hati-hati, sebab bisa saja kita melukai orang lain. Waktu kita bertindak hati-hati. Oleh karena itu kitab Galatia bilang begini, kalau engkau merasa engkau rohani, Paulus bilang, kalau engkau merasa engkau rohani, hati-hati bertindak.
Sebab ada temanmu yang tidak rohani. Maksudnya imannya masih lemah. Oke? Jadi kalau engkau mau berpikir, bertindak, berbuat, ingat, ada orang lain bisa tersandung dengan perbuatan saya. Betul? Itu namanya lemah lembut. Saya berpikir dulu apa yang harus saya buat. Sebelum saya bertindak, saya pikir. Yang berikut apa? Sabar. Jadi Paulus bilang lemah lembut, kalau dulu kasar, rough, tidak sopan, apa sajalah saudara boleh bilang. Paulus bilang sekarang bikin dia lemah lembut, kasih lurus sejajar. Yang ketiga, sabar. Kalau dulu pendek sabar, sekarang dikasih panjang sabarnya. Amin. Apa tujuannya Paulus bilang begitu? Kenapa harus rendah hati? Kenapa harus lemah lembut? Kenapa harus panjang sabar? Yang berikut, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Kasih harus ditunjukkan. Saya sudah bicara beberapa waktu lalu. Kasih bukan hanya sekedar feeling. Saya boleh merasa tidak menyukai dia, tetapi kasih Allah menuntut saya menunjukkan kasih kepada dia. Halo. Allah juga tidak suka kepada saya waktu saya berdosa. Tapi Alkitab berkata, kitab Roma berkata, dia mati bagi saya waktu saya masih pendosa. Dia menunjukkan kasih kepada saya waktu saya masih musuh dengan dia. Dan karena itu kita sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengasihi Tuhan, dan posisi kita sebagai anak Tuhan, kita berkata, Tuhan, saya akan menunjukkan kasih saya. Entah orang itu menerima dengan baik atau tidak, itu urusan dia. Urusan saya adalah saya mengurusi motivasi saya, dan saya tetap menunjukkan kasih. Amin. Dan berusahalah, ayat 3 tujuannya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Jadi kenapa harus lemah lembut, kenapa harus rendah hati, kenapa harus sabar, kenapa harus menunjukkan kasih, kenapa? Sebab kalau kita melakukan ini semua, ini akan memelihara unity. Saya mau bilang, unity itu bukan sekedar konsep. Unity bukan sekedar konsep. Unity harus dipelihara. Yang percaya bilang amin. Amin. Unity bukan berarti sama warna. Unity bukan berarti uniform. Unity, sebab Alkitab bilang gini, peliharalah kesatuan apa? Roh. Saya boleh pakai baju warna beda dengan Pak Vincent, tapi roh kami satu. Nah, itu penting. Yang dibuat di dunia luar adalah kita harus pakai warna sama, walaupun di dalam orang lupa bilang kita bergigi. Lu gigit, beta gigit. Hah? Bu, kerman. Ale makan, seng. Beta seng, makan. Kalau kita mencoba maintain unity dengan seragam, dengan uniform, dengan warna, dengan logo, bukan berarti itu tidak penting. Tapi Paulus bilang, pelihara kesatuan seragam. Betul? Kesatuan seragam? Tidak ya. Oh, kesatuan roh. Rohnya yang dijaga. So, kalau rohnya dijaga, Paulus Alkitab menghormati apa yang disebut keragaman di dalam kesatuan. Amin. Kita boleh beragam, kita boleh berbeda, kita boleh punya karakter yang berbeda, tapi waktu datang dalam urusan menyembah Tuhan dan melayani Tuhan satu roh. Amin. Dalam hal duduk dan angkat tangan dan menyembah satu roh. Luar biasa Paulus bilang. Dan peliharalah kesatuan roh oleh apa? Oleh ikatan damai sejahtera. Yang mengikat kesatuan adalah apa? Damai. Engkau tidak akan bisa damai dengan orang lain kalau engkau sendiri tidak damai dengan Allah. Yang percaya bilang amin. Saya lihat berulang kali orang yang tidak damai dengan sesamanya pasti tidak damai dengan Allah dalam satu area di hidupnya. Saya temukan banyak kali. Orang kalau dia ke satu tempat dan pasti ada masalah, dia tidak damai, dia ke sini tersenggol, ke sana tersenggol, dia tidak damai dengan banyak orang, pasti suatu hari nanti Allah akan menunjukkan bahwa ternyata dia tidak berdamai dengan Allah di satu area di hidupnya.
Oleh karena itu Paulus bilang kesatuan roh harus diikat dengan damai sejahtera. Saya damai dengan Anda damai dengan saya, kita damai dengan Allah, hadirat Allah dicurahkan, berkat Allah. Itu yang Mazmur bilang. Kalau saudara seiman duduk bersama memuji Tuhan, kita damai, benar nggak? Lalu waktu kita damai dengan Allah, apa yang Alkitab bilang? Ada embun dari Hermon, betul? Ada minyak dari janggutnya Harun, bicara tentang urapan. Embun dari Hermon bicara tentang berkat, sebab bangsa Israel hanya bisa hidup dari embun itu, salju di Gunung Hermon. Kalau salju itu mencair, dia turun ke tanah Israel sebagai sungai, dan itu yang mengairi semua agrikultur atau semua pertanian di bangsa Israel. Waktu saudara dan saya damai satu dengan yang lain, waktu kita damai dengan Allah, disitulah tercipta kesatuan. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Amin. Lalu Paulus kasih dasar, kenapa sih kita harus bersatu? Ayat 4, satu tubuh. Kenapa kita semuanya satu tubuh? Ada beda-beda, ada tangan, ada kaki, benar, tapi semua satu tubuh. Terlepas dari sini, selesai. Oleh karena itu Paulus bilang, tidak ada solo, tidak ada one man show. Kita perlu satu dengan yang lain. Tangan perlu mata. So, kalau tidak ada mata, tangan akan kasih masuk makanan di telinga. Dan dia tidak tahu di mana mulut. Mengerti maksud saya? Kita perlu satu dengan yang lain. Oleh karena itu Paulus bilang satu tubuh, satu kepala. Siapa? Yesus. Kalau sudah ada dua kepala, hancurlah kita. Benar. Kenapa ketawa, adek? Pernah lihat orang dua kepala begitu ya? Kalau sudah dua kepala nggak bisa. Kalau sudah tiga kepala, tambah hancurlah kita. Kenapa? Oleh karena itu boleh banyak ragam di dalam gereja, boleh banyak karakter di dalam gereja, tapi ingat, semua submit kepada ketuhanannya Kristus, bukan ketuhanan yang Maha Esa. Kristus, dia adalah kepala atas segala sesuatu. Kenapa? Sebab di ayat bagian bawah Paulus bicara tentang karunia roh. Tadi sudah baca ya. Ada rasul, ada nabi, ada gembala, ada guru, teacher, ada penginjil. Ada 5. Sebelum Paulus bicara 5 ini, Paulus bicara dulu, kalian unity dulu. So kalau nggak unity, 5 karunia ini datang, gereja pecah jadi 5. Banyak saya jumpa. Benar? Kenapa? Sebab semua mau jadi kepala. Kalau saya tidak jadi kepala, saya keluar aja. Dan saya keluar, saya bikin gereja baru. Dan karena engkau keluar dengan motivasi itu, di bawahmu akan ada kepala. Itu hukum tabur tua itu pasti ada. Halo, yang percaya bilang amin. Amin. Saya lihat itu banyak kali di dalam gereja. Engkau bilang, oh saya juga bisa bikin gereja, silakan keluar. Waktu dia keluar, dia bikin gereja, di bawahnya muncul kepala yang baru. Kepala kau hanya bisa, saya juga bisa, dia keluar lagi. Akhirnya kekristenan bukan pertumbuhan jiwa, tapi perpindahan jiwa. Betul. Paulus bicara jelas. Sebelum dia bicara karunia, ingat baik-baik, sebelum Paulus bicara karunia, dia bicara apa? Unity. Sebab kalau ada unity, waktu karunia datang, wow, gereja bertumbuh dengan luar biasa. Amin. Sebab rasul tidak menganggap dia lebih penting daripada nabi. Nabi tidak merasa dia lebih penting dari gembala. Gembala tidak merasa dia lebih penting dari guru. Guru tidak merasa dia lebih penting dari penginjil. Semua sama, kepala satu. Amin. Satu tubuh, satu Tuhan, satu Bapa, satu apa lagi? Satu-satu banyak. Nah, ayat 7 Paulus bilang begini. Tetapi kepada kita masing-masing telah dianugerahkan kasih karunia menurut ukuran pemberian Kristus. Ayat 7 Paulus bilang ini, oke, kita bersatu. Oke, kita ada di dalam gereja. Yesus adalah kepala. Yesus adalah kepala. Tapi ingat, di dalam gereja, di dalam tubuh Kristus, Allah memberikan kasih karunia kepada tiap-tiap orang berbeda-beda menurut ukuran pemberian Kristus. Saya suka itu. Dengan kata lain, Kristus
yang mengukur, Dia yang memberi, Dia tahu apa yang kita perlu, karunia apa yang diperlukan oleh gereja. Dia berikan itu kepada orang itu di gereja itu untuk tujuan tertentu. Nanti kita belajar apa tujuan. Amin. Tapi Paulus bilang ada nabi, ada rasul, ada apa lagi? Gembala, ada penginjil, ada guru, semua menerima apa yang disebut kasih karunia. Kasih karunia. Dengan kata lain, kalau hari ini saudara menerima karunia tertentu dari Tuhan, itu kasih karunia. Amin. Saya sadar sepenuhnya bahwa saya bisa berdiri di sini hanya karena anugerah Allah. So kalau tanpa Allah saya tidak ada di sini. Saya sudah lama hilang. Tapi karena anugerah, Dia temukan saya dan Dia bawa saya pulang. Amin. Amin. Lalu bagaimana, apa landasannya Allah memberikan karunia? Ayat 8 Paulus bilang begini, Allah naik, Dia menang, Dia turun ke dunia paling bawah, Dia naik ke atas, waktu Dia naik, Dia beri pemberian. Betul kan? Baca itu ya. Nah waktu saudara baca, saudara bingung, apa nih Paulus bicara apa ini? Nah begini, konteksnya ini. Coba kita buka Kolose. Kolose pasal 2 ayat 15. Pak Turkis tolong saya. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka total umum dalam kemenangannya atas mereka. Oke. 1 Petrus 3 ayat 20 sampai 22. Mungkin Pak Gembala bisa tolong. Mungkin ayat 19, sorry Pak, coba ayat 19. Dan di dalam roh itu juga ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah. Ketika Allah tetap menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Oke. Jadi Paulus bilang di kitab Kolose bahwa waktu Yesus mati di salib, Dia menang atas musuh. Oke? Dia menang atas musuh. Selesai. Kata terakhir Yesus bilang sudah selesai. Oke? Yesus menang atas musuh. Dan Paulus bilang di kitab Kolose, dia tidak hanya menang, tapi semua di bawah pemerintahan Dia. Semua menjadi tawanan Kristus. Oke? 1 Petrus pasal 3 ayat 19 tadi bilang, Yesus tidak hanya menang di bumi, tapi Dia turun ke dunia paling bawah. Waktu Dia mati 3 hari, Dia turun ke dalam dunia roh, dan Dia buat KKR besar di sana. Dia beritakan kepada roh-roh yang dari zaman Nuh memberontak terhadap Yesus, kepada Allah. Dia beritakan bahwa sudah menang. Aku anak Allah, sudah menang, sudah selesai. Oke, kenapa ini penting? Sebab pada akhir zaman nanti tidak ada orang yang bilang begini, saya tidak pernah dengar tentang Yesus. Tidak ada yang bisa bilang begitu. Mengerti? Sebab bahkan zaman Nuh sampai Yesus semua sudah dengar. Sebab Yesus turun dan bilang, ini saya, Mesias yang dijanjikan. Dari Kejadian pasal 1 dinubuatkan bahwa turunan perempuan, laki-laki perempuan itu akan menginjak kepala ular. Saya orangnya. Dia turun ke dunia paling bawah dan dia bicara di sana. 3 hari dia bangkit. Oke? Nah, Paulus bilang waktu dia turun ke dunia paling bawah dia menang. Dia naik ke paling atas dia menang. Waktu dia naik dia bawa pemberian. Apa konteksnya? Begini. Zaman dahulu waktu zaman Roma, kalau panglima perang pergi perang, waktu dia pulang dia menang, dia masuk kota Roma, itu di belakangnya itu ada arak-arakan. Tahu arak-arakan ya? Bukan arak yang ini, Pak. Itu arak yang lain. Arak-arakan. Arak itu kalau dengan RW bagus, tapi itu tidak bisa. Ada arak-arakan di belakang. Waktu arak-arakan masuk ke kota Roma, dia, karena dia membawa tawanan, dia bawa mereka punya jarahan, dia punya jarahan hasil perang. Waktu dia masuk ke kota Roma, orang semua menyambut dengan senang, dengan gembira. Wow, hebat, hebat, hebat. Nah, waktu dia masuk ke kota, apa yang dilakukan oleh panglima ini? Dia mulai bagi pemberian. Mulai bagi. Oh,
Dia kasih ini, kasih itu, dibagi pemberian kepada semua orang. Paulus bilang, Yesus sudah menang. Dia masuk ke dunia paling bawah 3 hari, dia menang. Dia naik, dia mati disalib, kuasa di atas, di bumi, di bawah, semua tunduk, dia sudah menang. Waktu dia naik ke surga, dia bilang, aduh, ada gereja di bumi. Apa yang saya kasih? Saya kasih 5 fondasi. Itu yang di pasal 2 ayat 20 kitab Efesus, Paulus bilang, Rasul dan Nabi adalah fondasi gereja. Halo? Sebab itu, Yesus bilang begini, Dia memberikan pemberian karunia. Ada yang sebagai Rasul, ada yang sebagai Nabi, ada yang sebagai pemberita Injil, penginjil, ada yang sebagai gembala, ada yang sebagai pengajar. Saya tidak ada waktu untuk menjelaskan kepada saudara, tapi saya ingin saudara perhatikan ayat yang sebelas. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar. Dengan kata lain begini, sebenarnya tidak ada 5 tapi 4. Kenapa? Sebab gembala dan pengajar 1. Dia memberikan rasul, nabi, pemberita Injil, gembala dan pengajar. Dengan kata lain, seorang gembala harus bisa mengajar, tapi seorang pengajar belum tentu jadi gembala. Amin. Amin. Seorang nabi, seorang rasul diperlukan, ini fungsi di dalam gereja. Rasul adalah perintis. Mereka lihat, mereka punya visi seperti Paulus. Dia jalan-jalan, oh dia mau ke sana. Roh Allah berkata tidak, ke Makedonia. Dia pergi ke Makedonia. Rasul punya lihat, punya visi. Nabi, dia mengoreksi kekudusan umat Allah. Dia bicara atas nama Tuhan bagi gereja. Ini salah, itu salah, ini tidak benar. Ini yang harus kita buat. Gembala, setelah Nabi pukul-pukul, gembala datang taruh obat. Itu tuh gembala. Dia mengayomi, dia memberi taruh minyak, dia mengunjungi pastoral care. Waktu dia datang, dia mengajar. Gini loh, ini direction yang Tuhan sedang mau buat gereja kita. Mari kita bersama-sama dalam unity untuk mencapai visi yang Allah mau bagi kita. Amin. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, ayat 12, dia sudah bicara unity. Paulus sudah bicara unity, bicara tentang kesatuan gereja. Diberikan ayat 12 untuk apa? Untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Ayat 13, sampai kita semua. Saya berhenti di situ. Sampai kita semua, bukan 1 orang, bukan 2 orang, bukan 3 orang. Sampai kita semua di dalam gereja Tuhan bisa diperlengkapi untuk pelayanan. Dengan kata lain, Tuhan tidak panggil kita untuk jadi orang Kristen, datang duduk di gereja, menyembah Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, kasih kolete dan pulang. Tidak. Tujuan Tuhan buat saudara dan saya dipanggil, ingat pasal 1 sampai pasal 3, adalah karena dia mau kita terlibat dalam proyek kerajaan surga, yaitu melayani dia. Amin. Tugas pemimpin di dalam gereja adalah memperlengkapi jemaat, menemukan karunia-Nya, mendoakan dia dan melepaskan dia untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Yang percaya bilang amin. Jadi Paulus bilang fungsinya nabi, rasul, gembala, pengajar, penginjil bukan untuk gagah-gagahan. Wah, saya loh rasul Frankie. Rasul Charles maksudnya. saya bisa jawab dengan dia dan dia bisa terima. Yang lain belum tentu. Dengan Pak Turkis bisa. Sudah coba. Kalau sini pasti Pak Turkis bilang, Pak makan siang. Itu berarti dia terima. Kalau Pak Frankie bilang, Pak minggu depan ke Batam. Itu berarti tidak ilfil orang bilang. Walaupun dia belum pernah undang. Tidak. Sehingga sampai kita semua telah mencapai apa? Mencapai apa? Kesatuan iman. Saya ulang, karunia rohani diberikan kepada gereja untuk gereja bersatu. Kalau ternyata karunia rohani memecah gereja, perlu dipertanyakan operasinya karunia rohani itu. Yang percaya bilang amin. Amin.
Amin. So ada orang yang saya punya karunia, benar, tes dia apakah karunia itu mempersatukan gereja atau memecah gereja. Oleh karena itu bagian berikut setelah unity Paulus bicara maturity, dewasa. Sebab kalau kamu dewasa Tuhan bisa percayakan karunia. Yang percaya bilang amin. Amin. Sebab kenapa waktu engkau dewasa engkau dipercayakan karunia, engkau tidak selfish, tidak pikir dirimu sendiri, tapi engkau pikir bahwa ini anugerah dari Tuhan. Saya perlu menolong gereja Tuhan untuk mencapai kesatuan iman. Kesatuan iman. Yang kedua, apa? Kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Saya suka ini. Saya tunggu-tunggu ini. Pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Bapak Ibu Saudara, setengah tahu belum tentu benar. Saya ulang. Sesuatu yang diketahui setengah benar belum tentu benar. Oleh karena itu Paulus bilang sampai semua punya pengetahuan yang benar tentang siapa? Kristus. Siapa Kristus? Oleh karena itu pasal 1, pasal 2, pasal 3 Paulus bicara tentang fondasi doktrin gereja yang kuat. Siapa kamu di dalam Tuhan? Sebab di dalam pasal 1 dia bilang in Christ, di dalam Kristus engkau dipilih, di dalam Kristus engkau ditentukan, di dalam Kristus engkau diberkati, di dalam Kristus engkau sudah dipanggil sebelum dunia diciptakan, di dalam Kristus engkau dimeteraikan oleh Roh Kudus. Semua di dalam Kristus. Pemahaman yang benar tentang Kristus itu tugas pemimpin-pemimpin gereja untuk mengajar jemaat Tuhan di dalam gereja. Amin. Kenapa? Sebab ada orang yang anti pengetahuan. Tidak mau. Oh, pengetahuan itu tidak baik. Alkitab bilang begini, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap kekuatan, segenap jiwamu, dan segenap akal budi. Akal budi pun harus dipakai untuk mengasihi Tuhan. Halo. Saya orang Pentakosta karismatik, saya declare sekarang. Saya percaya operasi karunia roh. Saya percaya bahwa Roh Kudus dan karunia dan manifestasinya masih bekerja sampai sekarang, sampai Yesus datang. So kita Korintus berkata, sekarang kita lihat samar-samar. Tapi waktu Yesus datang, yang sempurna datang, karunia selesai. So kita sudah bertemu dengan Yesus. Amin? Oke? Tetapi saya mau bilang bahwa karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kita itu harus dikembangkan. Perumpamaannya Yesus bilang, satu kali ada master, ada tuan satu mau pergi ke kota lain, lalu dia kasih talenta. Tuh 10 berapa lagi ya? 5, 10, 1. Wow, terima kasih Pak. 10, 5, 1 Pak ya? Tidak salah nih. Kalau salah, lunch on you. 10, 5, 1. Nah, yang 10 dapat dia multiply, dia bertanggung jawab, dia belajar, dia menggunakan, dan dia diberkati. Yang 5 menerima karunia itu, talenta itu, dia pergunakan, dia multiply, dia kembangkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemajuan kerajaan Tuhan. Yang satu bilang ini, bos ini jahat. Yang itu dapat 10, yang ini dapat 5, saya dapat 1. Nggak adil. Dia gali lubang, dia kubur. Tuhan itu datang dan dia bilang begini, mana yang satu? Bilang, engkau Tuhan yang jahat. Kenapa dia 10, kenapa dia 5, saya dapat 1? Kunci dari perumpamaan itu ini, jawabannya ini. Bukan jumlah karunia yang Tuhan lihat, tapi kesetiaan dan tanggung jawab menjalankan karunia yang Tuhan pandang. Amin. 5, 10, 1 itu haknya Tuhan, bukan haknya kita. Kita tidak punya hak untuk atur. Kenapa dia bisa main bass? Saya kok nyanyi aja nggak bisa. Kenapa dia, waduh dia bisa lihat ini, saya jangankan lihat. Buka mata lebar-lebar pun nggak bisa lihat. Tidak usah membandingkan diri dengan orang lain. Setialah dengan karunia yang Tuhan beri bagi engkau. Amin. So pada akhirnya itu yang penting di mata Tuhan.
bagaimana engkau mengolah, belajar, mengembangkan karunia itu penting. Sebab orang muda yang kaya datang dan tanya, Tuhan, mana hukum yang terutama? Lalu Tuhan bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu, hatimu, akal budimu. Pakai semua. Kenapa? Sebab dia lanjut, sebab dari situlah terkait seluruh hukum Tuhan. Dengan kata lain, pakai akal kita. Nanti sudah lihat di bagian bawah kenapa itu penting. Lebih baik kita langsung ke bawah. Ayat 13, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman, pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, maturity. Paulus bilang, tugas karunia adalah untuk membawa saudara dan saya dewasa dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ayat 14, sehingga apa? Kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh pengajaran palsu, oleh apa lagi? Oleh rupa-rupa angin pengajaran dan palsu manusia. Bukan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Kenapa pengetahuan penting? Sebab akhirnya kita bisa menolong jemaat mengetahui Alkitab yang benar. I put another way. Untuk mengetahui emas itu palsu atau tidak, kita harus tahu dulu emas yang asli. Halo, benar? Untuk tahu sesuatu itu asli atau palsu, tahu dulu yang asli. Benar nggak? Sebab waktu yang palsu datang, engkau bisa mencocokkan. Kok nggak sama ya? Gitu loh. Oleh karena itu, Paulus bilang ini, kasihilah Tuhan dengan akal budi, belajar Alkitab, dalami Alkitab. Sebab waktu engkau tahu Alkitab, ada pengajaran datang, engkau berdiri di atas Alkitab dan tantang. Sebab Alkitab bilang uji segala sesuatu. Tidak salah. Saudara, silakan uji firman Tuhan yang saya sampaikan pagi ini. Saya siap, saya bersedia karena itu kata Alkitab. Amin. Uji segala sesuatu. Bagaimana kita menguji? Hanya dengan kita tahu mana benar, mana salah. Dari mana kita tahu mana benar, mana salah? Belajar. Dari mana kita tahu bahwa ini palsu dan ini tidak dan ini asli? Waktu kita kenal yang asli, yang benar, pengajaran yang benar itu yang mana. Oleh karena itu Paulus bilang begini, jika kita bukan lagi anak-anak. Kenapa dia pakai kata anak-anak? Tapi sebab akhirnya dia bilang dia membandingkan antara anak dan dewasa. Yang anak-anak gampang, kalau om datang bawa permen, dia ikut aja. Benar nggak Pak? Kalau om datang, ayo kita main di water boom atau di boom water atau di mana terserah, dia ikut aja. Tidak permisi mama, tidak permisi papa, yang penting senang dulu. Tapi orang yang dewasa, dia akan pikir, saya punya prioritas di hidup. Saya tidak harus ikut itu, kelihatannya wah, kembang api, luar biasa menarik. Tapi itu hanya menarik saya jauh dari rencana Tuhan buat hidup saya. Apa yang Tuhan mau bagi saya? Mungkin ini yang benar. Sakit iya, ada masalah iya, ada air mata iya, tapi akhirnya saya dewasa. Amin. Akhirnya saya bertumbuh. Akhirnya saya mempunyai kesatuan iman. Kitab Ibrani pasal 12 berkata, dia mendisiplin kita karena kita anak. Halo. Kalau kita bukan anak atau anak-anak gampang, dia tidak disiplin. Silakan. Tapi dia mendisiplin karena dia mau kita dewasa. Dan ini yang Paulus bilang. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan apa? Palsu manusia. Oh, buka mata saudara. Hari ini di dalam gereja, di dalam kekristenan banyak permainan palsu. Halo. Betul? Mengatasnamakan Injil dan pelayanan untuk kesenangan pribadi. Banyak. Dan oleh karena itu Paulus bilang, kalau engkau tahu mana yang benar, kalau engkau punya pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kalau engkau punya pengertian yang benar tentang firman Tuhan, engkau kenal dia dengan benar. Paulus bilang, dia mau datang, dia mau bawa pengajaran yang lain. Teman saya baru tanya saya, SMS saya, Charles, you know about Mother God?
ada doktrin baru dari Korea namanya yang mengajarkan tentang Allah itu punya mama. Dan banyak orang ikut mereka, Madagal. Kenapa? Sebab kenapa orang-orang yang tahu setengah-setengah itu jadi mangsanya ajaran seperti ini? Sebab jangan coba berdebat dengan mereka. Mereka hafal Alkitab lebih jago dari kita. Kejadian sampai Wahyu. Di luarnya Wahyu pun mereka tahu. Sampai cover, sampai penerbit, tahun semua mereka tahu. Tapi belum tentu itu benar. Bagaimana saya tahu itu benar atau tidak? Waktu saya tahu mana yang benar. Amin. Dalam kelicikan mereka yang menyesatkan, ayat 15, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Kata berpegang itu bahasa aslinya punya nuansa begini. Saudara pernah lihat Raja Wali waktu dia cengkram mangsanya, dia tidak akan lepas. Saya punya film khusus tentang Raja Wali. Binatang yang saya paling suka adalah Raja Wali. Saya suka sekali karakternya. Saya belajar tentang dia. Saya tahu dia umur sekian, dia harus naik ke gunung menyendiri. Dia pakai paruhnya dan itunya untuk mengeluarkan semua bulunya. Dia renew, dia strength. Setelah itu dia hidup another 40 years. Jadi hidup 2 kali Raja Wali. Luar biasa. Dan saudara tahu Alkitab bilang gini, engkau cengkram kebenaran seperti Raja Wali mencengkram masa, atau seperti singa mencengkram mangsanya dan tidak akan lepas. Cengkram kebenaran, engkau tahu kebenaran, engkau tahu firman, dan waktu yang palsu datang, saking dekatnya firman itu engkau bisa tahu itu palsu. Halo, amin. Saking engkau melekat, itu yang Yohanes pasal 15 bilang, tinggal di dalam aku dan aku di dalam engkau. So kalau engkau tinggal di dalam aku, engkau merasa seperti aku, engkau menilai seperti aku, dan ini yang bicara aku adalah Yesus. Dan kalau engkau di dalam aku, engkau melakukan firman-Ku, engkau turuti aku, minta apa saja, kata firman Tuhan. Kenapa? Sebab pada akhirnya keinginan dan permintaan kita align with what God wants us to ask. Jadi waktu kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah, waktu digenapi, nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Sebab kalau itu keinginan saya waktu itu terjadi, sebab dia karena saya. Tapi waktu sesuatu yang diinginkan dengan mulia untuk kemuliaan Tuhan, waktu itu terjadi, saya tahu bukan saya, tapi itu anugerah Tuhan. Amin. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Nah sekarang ada yang bawa Alkitab bahasa Inggris, yang bawa digital Bible, saya minta tolong. Coba cek ayat 15, apa yang dibilang di situ. Sebab ternyata terjemahan Indonesia kita belum bisa mewakili apa yang Alkitab bahasa asli sampaikan. Ayat 15. Coba please. But speaking the truth in love may grow in him in all things, which is the head, even Christ. Oke, apa di situ? Speaking the truth in love. Sampaikan kebenaran di dalam kasih. Ayat 15 Alkitab bahasa Inggris, tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh. Bahasa Inggris bilang speaking in truth, speaking the truth. Sampaikan kebenaran. Bahasa Yunani-nya punya nuansa yang sama. Ada terjemahan lain, Pak? NIV? Ya. Oke. NLT. NLT, coba. Instead, we will speak the truth in love, growing in every way more and more like Christ. Ya, tak apa-apa. Itu saja yang saya mau tahu. Speaking the truth in love. Sudah 2. Ada lagi yang punya terjemahan Inggris versi yang lain? Ibu Ira di belakang versi apa? Ada yang punya versi lain? NSB bilang speaking the truth in love. NKJV bilang speaking the truth in love. Coba. Ini ESV. Okay. Rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. Oke, terima kasih. Jadi terjemahan yang sebenarnya yang saya suka, yang lebih dekat ke terjemahan asli adalah tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, speaking the truth in love. Menyampaikan kebenaran di dalam kasih. Saya suka itu.
Satu kali saya dengan teman, dengan mentor kami bicara-bicara. Lalu teman saya bilang begini, Charles, you may right, but the way you say it is not right. Mengerti maksud saya? Saya mungkin benar, tapi cara saya menyampaikan belum tentu saya benar. Oh, yang menikah sudah tahu ini. Kita yang menikah benar, kita tahu ini. Mama, saya bilang, saya mungkin benar, tapi cara saya menyampaikan belum tentu benar. Halo? Itu yang Alkitab bilang, speaking the truth in love. Kalau Tuhan beri engkau revelation dan engkau tahu ini yang benar, silakan, tidak ada yang salah. Tapi ingat, Korintus berkata, segala sesuatu harus dilandasi dengan kasih. Amin. Engkau boleh bernubuat, berprofesi, lihat ini, lihat itu. Tapi Paulus bilang kalau tidak ada kasih, nol kabuak orang kuno. Nah, nol besar. Tidak ada guna. Oleh karena itu Paulus bilang speaking the truth in love. Sangat penting. Kenapa? Sebab kita keluarga Allah. Saya salah, oke, saya salah. I know I wrong. Saya tahu saya salah. Tapi the way you speak, cara Anda menyampaikan ke saya harus benar. Amin? Sebab kita keluarga. Saya juga punya perasaan. Saya juga punya daging dan darah. Amin, Pak? Betul? Kalau saya salah, Anda datang lalu, alamak. Orang Singapura bilang, alamak. Emang hanya lu aja yang bisa. Orang Jakarta bilang, pinjam sedikit ya orang Jakarta. Saya bukan orang Jakarta. Orang Kuba bilang, bu, pelan sedikit, Ale. Ini sebentar sepatu juga melayang. Mengerti maksud saya? You may right, Anda mungkin benar, tetapi cara Anda menyampaikan berhati-hati. Halo, itu namanya memelihara kesatuan. Paulus bilang, so kesatuan harus dipelihara. Dan caranya engkau memelihara kesatuan waktu engkau dewasa. Itu saja. Sederhana Paulus bilang. Kalau kamu dewasa, kalau kamu tidak childish, tidak anak-anak, engkau tidak kekanak-kanakan, engkau dewasa, maka waktu engkau speak the truth, orang akan hormat. Benar, saya salah. Saya berulang, saya salah. Kenapa? Sebab mereka menyampaikan with love. Mereka menyampaikan dengan kasih. Satu pengalaman, waktu saya melayani di Timor Leste, ada orang yang saya mentor, dia jatuh dalam dosa. Lalu saya panggil, kami berdoa, lalu saya sampaikan dengan kasih, saya menangis, saya bilang, kenapa kamu buat ini? Dia berlutut di kaki saya dan dia menangis. Dia bilang, Bapak, saya minta maaf, saya tidak bermaksud melukai hati Bapak, saya minta ampun. Sudah, dicoba, sudah lewat. Sekarang yang perlu kau lakukan adalah perbaiki dan mari masuk ke depan. Amin. Itu yang penting. Sebab kalau kita hanya condemn, akhirnya suka nyanggam itu condemn. Kita hanya menghakimi orang tanpa melihat kebaikan di dalam diri orang. Saya mau bilang, Paulus bilang begini, Allah sudah memanggil kita, sudah menyatukan kita. Kita harus jaga. Saya mau bilang, kalau engkau merusak kesatuan gereja, engkau menghina Allah yang sudah mempersatukan gereja. Saya ulang. Kalau engkau merusak, menghancurkan kesatuan gereja, engkau tidak menghina siapa-siapa dalam gereja, engkau menghina kepala, yaitu Yesus. Sebab pasal 2 berkata dia panggil yang non Yahudi masuk, yang Yahudi masuk dipanggil jadi satu keluarga. Sudah jadi satu keluarga, engkau datang dengan sombongnya dan kau bilang kau berkarunia, lalu engkau mulai memecah belah di dalam gereja. Paulus bilang, waktu engkau buat itu, engkau sedang secara tidak langsung bilang kepada Yesus, Yesus, pekerjaanmu tidak sempurna. Saya tidak terima, saya tidak mau, saya mau mereka pecah belah. Mengerti maksud saya? Jadi waktu kita memecah belah gereja, we insult God. Kita menghina Allah, kita menghina Kristus oleh pekerjaan yang sudah dia buat di kayu salib
Dia mati dan mempersatukan segala suku, bangsa, dan bahasa untuk datang di dalam keluarga Allah, keluarga Kristen. Dan kita tanpa kasih, tidak dewasa, kita menghancurkan gereja Tuhan. Kita sedang menghina karya salib Kristus yang mempersatukan semua orang di bawah salib. Yang percaya bilang amin. Hati-hati. Berat kan? Tidak main-main ya. Hati-hati. Hati-hati dengan saudara yang merasa, oh saya mau keluar aja. Kata ini bukan saya nih, oleh anugerah Tuhan saya memimpin gereja, saya memimpin pelayanan, dan banyak orang datang, Pak saya keluar. Saya bilang hati-hati dengan kata-katanya. Sebab saya bukan kepala, dia kepala. Kalau dia suruh kau keluar, go ahead, silakan. Tapi kalau dia tidak suruh kau keluar, jangan coba keluar. Sebab itu insulting, menghina dia yang sudah mempersatukan kita. Ayat 16 penutup. Daripadanya seluruh tubuh yang rapi tersusun dan ikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Paulus menutup seksi ini dengan dia bilang begini, pertumbuhan gereja, kemajuan gereja, apalagi semua berasal darinya, kepala. So ayat 15 bagian akhir adalah Kristus yang adalah kepala. Betul? Betul? Ya. Ayat 15 bagian akhir Yesus adalah kepala. Ayat 16 daripadanya lah, dari kepala itu tubuh menerima segala sesuatu. Terikat rapi tersusun. Bayangkan kalau tangan saya di pundak atau hidung saya pindah ke atas, menghadap atas, waktu hujan apa yang terjadi? Saya harus panggil Pak Riki, tolong. Hidung saya terbalik. Alkitab bilang ini, Yesus sudah buat begitu sempurna gereja Tuhan, menempatkan masing-masing orang di dalam gereja dengan fungsi dan tugas dan panggilan dan karunia masing-masing. Dengan kata lain, jangan menghakimi orang dengan latar belakangnya waktu dia datang ke dalam gereja. Amin. Sebab Tuhan yang bawa dia datang. Nah kalau Tuhan bawa dia datang, berarti ada bagian di dalam tubuh ini yang tidak sempurna. Yesus mau dia masuk untuk dia menolong tubuh ini bertumbuh. Paulus bilang begini, daripadanya lah kepala itu rapi tersusun, terikat. Semua anggota tubuh sudah rapi tersusun. Lalu waktu engkau datang, engkau col, ambil parang potong, tangan terlepas. Ambil parang potong, kaki terlepas. Bukankah itu insulting? Bukankah itu penghinaan kepada kepala yang sudah mengikat semua menjadi satu? Betul? Betul nggak? Kepala sudah mengikat semua menjadi satu, dan kita datang dan kita menghancurkan. Paulus bilang hati-hati, sebab daripadanya lah kepala semua tersusun, terikat rapi sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota. Ingat, tiap-tiap anggota. Saya tidak peduli siapapun engkau di dalam gereja ini, Tuhan punya maksud bagi Anda. Amin. Tuhan punya panggilan bagi Anda. Tuhan punya maksud bagi tiap-tiap anggota. Miskin, kaya, tua, muda, putih, hitam. Saya hitam, Pak. Kita kawan. Nah. Jangan lihat saya begitu. Kalau saya bilang hitam, saya juga hitam, bos. Putih, hitam, kaya, miskin, siapapun kita bilang tiap-tiap anggota di dalam gereja punya maksud, punya makna di dalam kerajaan surga. Di dalam tubuh Kristus itu dia. Saya bilang tadi waktu saya mulai khotbah, saya bilang ada dua hal utama yang diserang oleh iblis, yaitu unity, persatuan gereja, dan maturity, kedewasaan gereja. Maksud saya begini, waktu gereja mau unity, dia tahu kalau kita bersatu kita pasti menang, dan dia akan kirim perpecahan. Saya mau coba sekarang kita merenungkan dan bertanya, Tuhan, pernahkah saya menjadi instrumen musuh itu untuk memecah belah gereja? Kalau saya pernah, ampuni saya. Amin. Amin.
Kalau saya menyebut diri saya orang Kristen, melayani Tuhan, hamba Tuhan, cinta Tuhan, senang melayani Tuhan, tapi ternyata one point in my life, saya pernah jadi instrumen si musuh untuk memecah belah gereja. Kalau itu saya, ampuni saya. Tidak usah lihat orang lain. Mari lihat saya ya. Diri kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, unity tanpa maturity impossible. Tidak bisa ada kesatuan tanpa kedewasaan. Mari kita bertanya, Tuhan, adakah satu area di hidup saya yang saya tidak dewasa? Saya kekanak-kanakan, kata Alkitab. Saya tidak menghormati Engkau. Dan itu membuat unity gereja goncang. Ampuni saya. Amin. Amin. Sebab kenapa ini penting? Saya bilang hati-hati. Sebab setiap tindakan saudara bukan kepada tubuh, kepada kepala. Entah yang kau bilang, saya punya karunia untuk mengusir setan, mengusir orang keluar dari gereja. Silakan usir. Jangan-jangan engkau juga ikut terusir. Sebab engkau insult the head. Betul? Ada orang, Pak, wah, saya nih jago apa om? Jago usir apa? Usir jemaat dari gereja. Oh, bagus juga. Silakan lakukan, Pak. Sebab engkau berhadapan dengan kepala. Nah, mari kita lihat diri kita. Saya waktu merenungkan firman, jujur saya berat sekali. Sebab saya lihat kembali hidup saya dan saya bilang, Tuhan, ampuni saya. Kesombongan, pride ya, kesombongan kadang membuat kita lupa diri. Lalu tanpa sadar kita menjadi instrumen si musuh untuk memecah belah gereja. Apa yang disebut musuh dalam selimut? Ada ya, hari ini kita nggak pakai selimut bos, kita pakai jaket. Jadi mungkin musuh dalam jas. Entah apa, tapi tanpa sadar kita mengizinkan iblis memakai karakter kita, memakai kepribadian. Nah, menariknya ada orang beralasan, ya itulah saya kan nggak bisa berubah. Mana mungkin kamu nggak bisa berubah? Kalau engkau bilang engkau tidak bisa berubah, berarti Yesus tidak punya kuasa merubah engkau. Saya tidak terima orang bilang begitu. Saya ini kan sudah begini, saya kan tidak bisa berubah. Kalau engkau di luar saya terima, tapi kalau engkau dalam Kristus segala sesuatu mungkin. Engkau bisa berubah. Amin. Saya kan orangnya sudah begini, saya kan nggak bisa berubah. Menurut saya itu alasan aja, selfish. Engkau beralasan dan menutupi kesombongan di hidupmu, sesuatu yang engkau tidak mau rubah. Engkau nyaman dengan itu dan engkau tidak mau berubah. Tapi saya yakin, saudara kalau ketemu saya dan saya ketemu saudara 10 tahun yang lalu, kita semua berbeda. Benar? Benar Pak Tortis? Dulu Pak Tortis belum jenggotan. Dulu kita berdua masih banyak rambutnya. Sekarang hampir tidak ada Pak. Berbeda, tidak hanya berbeda secara fisik, tapi temperamen, karakter kita berbeda. Kenapa? Dan hari ini kita duduk dan kita bilang, wow, Tuhan mengubah saya. Tuhan mengubah saya. Amin. Dia ubah saya dari preman menjadi hambanya yang setia. Dia mengubah saya dari orang yang sombong menjadi orang yang bukan siapa-siapa dan mengasihi dia. Dia mengubah saya yang dulu merasa diri hebat, kaya, mampu, menjadi orang yang miskin di hadapan Tuhan. Sebab kitab Matius berkata, mereka yang miskin di hadapan Tuhan yang mempunyai kerajaan surga. Kalau engkau rajin merefleksi dirimu, baru engkau bilang, dia pasti bisa merubah saya. Amin. Mari kita bangkit berdiri di hadapan